Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Dista dari jurusan akuntansi kelas 1D. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan artikel saya pada artikel yang dibuat pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang penerapan akuntansi biaya dalam proses penyusunan anggaran usaha UMKM. Ini saya akan memberikan apa latar belakang dari pembuatan penelitian ini. Jadi, saya melihat banyaknya kegagalan yang dialami oleh para usaha UMKM, baik usaha dagang ataupun perusahaan jasa. Nah, akuntansi sangat berperan dalam dunia bisnis, bukan hanya tentang angka saja, tetapi setiap rupiah itu akan dianalisis, dicatat, dan akan dilaporkan. Untuk rumusan masalahnya seperti yang tertera di dalam PPT saya. Nah, untuk tujuan saya membuat atau melakukan penelitian ini supaya memberikan informasi kepada para pengusaha atau pelajar agar mereka dapat menerapkan akuntansi biaya dengan benar dan tahu apa penyebab dan solusi yang harus dilakukan ketika mereka mengalami kegagalan dalam menjalankan dunia bisnisnya. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian dari akuntansi biaya tersebut. Jadi akuntansi biaya atau penerapan akuntansi biaya adalah sebuah proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi biaya produksi barang dan jasa dalam suatu perusahaan. Nah, menurut Supriyano tahun 2020, akuntansi biaya adalah cabang dari ilmu pencatatan yang digunakan sebagai alat transaksi atau alat manajemen untuk memantau serta menekan transaksi biaya dan melaporkan informasi tersebut. Nah, standar akuntansi dalam usaha UMKM yaitu adalah SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Nah, apa sih UMKM itu? UMKM memiliki arti yaitu usaha kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha kecil merupakan suatu usaha yang produktif, independen, berdiri sendiri, dan bukan merupakan cabang lain. Nah, ini beberapa tahapan dalam melakukan pencatatan akuntansi biaya. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Jadi identifikasi transaksi itu kita melihat apakah transaksi yang akan kita lakukan selanjutnya ini memberikan dampak atau memberikan manfaat di masa depan. Nah, yang kedua yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi ini kita melihat apakah transaksi yang dilakukan ini benar-benar terjadi, apakah ini sebuah kecurangan atau tidak, itu kita lihat dari analisis transaksi. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Jadi di dalam usaha UMKM jasa atau misalnya usaha bengkel. Nah, jadi kalau usaha jasa itu jurnalnya hanya ada jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Sedangkan di dalam jurnal di dalam perusahaan dagang itu ada jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal penyesuaian, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian serta jurnal umum. Nah, yang keempat yaitu membukukan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Setelah kita melakukan penjurnalan tersebut, kita masukkan akun-akun yang ada di dalam jurnal tersebut, baik jurnal umum maupun jurnal yang lainnya, ke dalam buku besar. Apa sih itu buku besar? Buku besar adalah kita mengelompokkan akun-akun seperti akun supply, akun equipment, atau peralatan itu ke dalam akun yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Menyusun neraca saldo yaitu kita memilih akun dalam buku besar ke dalam neraca saldo, selanjutnya barulah kita hitung. Nah, yang ke 6 yaitu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, yaitu pendapatan dikurang dengan beban. Laporan posisi keuangan ada aset, ada utang dan modal, dan ada laporan keuangan laba ditahan, yaitu berisi net income, laba bersih, dividen, dan laba ditahan. Yang ketujuh yaitu menyusun jurnal penutup. Setelah semuanya selesai, kita akan memasuki jurnal penutup. Yang neraca saldo setelah penutup. Setelah semua selesai, barulah kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Itu beberapa tahapannya. Jadi mungkin tahapan ini cukup panjang. Bagi usaha UMKM sebaiknya menggunakan aplikasi saja, yaitu seperti AI. Zaman sekarang kan sudah maju nih. Jadi untuk para pengusaha UMKM mungkin sedikit saja bisa menggunakan beberapa aplikasi. Nah, aplikasinya itu seperti aplikasi buku warung, akuntansi bisnis, dan lainnya. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha. Yang pertama yaitu satu, tidak menerapkan akuntansi biaya dalam pencatatannya. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia dan keuangan. Yang ketiga, perubahan biaya yang cepat. Yang keempat yaitu pemilihan lokasi yang tidak strategis. Yang kelima, produk yang dibuat yaitu tidak berkualitas. Dan yang kelima, teknik promosi yang tidak menarik. Nah, untuk solusi dan tindakan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan atau menerapkan akuntansi biaya dengan tahapan yang benar. Yang kedua, meningkatkan produk atau kualitas yang dibuat. Yang ketiga itu menggunakan jasa konsultasi dan yang benar. Yang kedua, meningkatkan produk atau kualitas yang dibuat. Yang ketiga itu menggunakan jasa konsultasi dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang keempat yaitu melakukan promosi dengan menarik, memilih strategi yang bagus, dan penelitian yang relevan seperti penelitian yang saya lakukan yaitu dilakukan oleh Mapuasari tahun 2017, yaitu mengungkapkan bahwa ternyata pelaku bisnis ini atau pelaku bisnis UMKM sering mengalami kesulitan dalam menghitung biaya produk. Mereka menggunakan metode pemikiran sendiri tanpa mengikuti SAK EMKM. Ini ada beberapa manfaat, yaitu ada manfaat bagi para pengusaha UMKM dan pelajar. Untuk kesimpulannya yaitu penerapan akuntansi itu penting bagi para pelaku usaha agar bisnisnya itu berjalan dengan lancar. Dan berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali pengusaha UMKM yang menganggap remeh dalam pencatatan akuntansi biaya. Mereka hanya melakukan pencatatan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan saja tanpa melihat
atau mengikuti standar akuntansi yang ada. Sarannya ke depannya bagi para pengusaha UMKM memperpelekan hal-hal seperti pencatatan akuntansi biaya, karena itu merupakan kepentingan dalam menjalankan sebuah usaha, dan pemerintah diharapkan dapat memberikan peran aktif, yaitu memberikan sebuah pelatihan yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan usaha UMKM di desa-desa maupun di kota. Itulah yang saya bisa sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, salah kata, ataupun salah penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.